Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih tetap sehat ya. Nah, hari ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tema 2, subtema 2. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, ustazah berharap anak-anak ustazah mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ustazah berharap anak-anak ustazah mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan terbagi atas 3. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang dapat dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan, seperti ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua, hewan liar. Hewan liar atau hewan buas adalah hewan yang hidupnya di dalam hutan, seperti harimau, singa, macan, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dapat kita pelihara di rumah. Contohnya burung dan kucing. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal an'ami hamulatau wa farsha. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat. Dan sebahagiannya kamu makan. Manfaat hewan. Nah, yang pertama, manfaat hewan itu sebagai hiburan. Yang kedua, bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan alam. Yang keempat, bahan sandang atau pakaian. Yang kelima, sebagai hewan peliharaan. Yang keenam, sebagai alat transportasi. Yang ketujuh, sebagai penghasil pupuk organik. Yang kedelapan, dijadikan kerajinan tangan. Nah, ustazah jelaskan satu persatu ya. Manfaat hewan sebagai hiburan. Contohnya burung murai. Burung murai bisa berkicau dengan nyaring. Kicauan burung murai dapat menjadi hiburan bagi manusia. Kemudian manfaat hewan yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan alam. Hewan adalah salah satu anggota ekosistem di alam. Jika tidak ada hewan, maka ekosistem tidak akan baik. Misalnya, hewan makan rumput dan pohon. Jika tidak dimakan, maka rumput dan pohon itu akan tumbuh dengan sangat cepat. Kupu-kupu berperan penting dalam membantu penyerbukan tanaman. Semut membantu membersihkan hutan hujan. Anak-anak ustazah tahu nggak sih, ketika semut menggali terowongan di dalam tanah, sebenarnya semut sedang menganginkan tanah dan mendaur ulang nutrisi yang berguna untuk pertumbuhan tanaman agar menjadi sehat. Nah, manfaat selanjutnya sebagai bahan pangan.
Contohnya ayam dimanfaatkan dagingnya untuk kita makan. Sapi dimanfaatkan susunya, dagingnya, dan kulitnya untuk kita konsumsi. Lalu kambing dimanfaatkan dagingnya untuk kita makan, kulitnya, dan juga susunya. Lebah dimanfaatkan madunya, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang bermanfaat untuk kita makan. Kemudian sebagai bahan sandang itu adalah untuk bahan pakaian. Contohnya domba, bulunya dapat dijadikan kain wol, setelah diolah akan dijadikan sweater. Ulat sutra dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra. Sapi, kerbau diambil kulitnya untuk dijadikan jaket. Manfaat selanjutnya, hewan sebagai hewan peliharaan. Contohnya kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Anak-anak ustazah di rumah punya hewan peliharaan kan? Terus, sebagai alat transportasi. Hewan sebagai alat transportasi. Hewan juga ada yang dimanfaatkan untuk alat transportasi loh. Contohnya kuda, unta, dan keledai. Hewan sebagai penghasil pupuk organik. Apa itu pupuk organik? Pupuk organik atau biasa disebut dengan pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak atau unggas. Contohnya sapi, kotoran kambing, kotoran domba, ayam, yang berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Selanjutnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. Contohnya cangkang telur dijadikan kerajinan mozaik, tanduk rusa dijadikan hiasan dinding, cangkang kerang dijadikan untuk meronce sebagai hiasan pintu dan lain-lain. Kulit sapi, kerbau dijadikan beduk masjid. Nah, anak-anak ustazah, dalam pemanfaatan hewan ini perlu kita ketahui bahwa pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan. Hewan bisa kita manfaatkan dengan catatan tidak berlebihan, ya. Kita tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hewan-hewan itu juga harus kita jaga kelangsungan hidupnya. Jika tidak, maka hewan-hewan itu akan punah. Apa itu punah? Hewan-hewan itu akan mati. Menjaga kelangsungan hidup hewan termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia harus adil dengan lingkungannya, termasuk hewan. Manusia harus melestarikan dan menjaga kelangsungan hidup hewan-hewan. Hal ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang beradab. Nah, anak-anak ustazah berharap anak-anak ustazah bisa menjaga hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.